Sembilan naga merujuk pada 9 pengusaha yang konon menguasai perekonomian Indonesia. Namun, jauh sebelum itu, ada sebutan Gang of Four atau 4 sekawan yang dinilai jadi penguasa ekonomi Orde Baru. 4 sekawan itu adalah Sudono Salim, Sudwi Katmono, Ibrahim Rizjat, dan Juhar Sutanto. Perusahaan milik 4 sekawan ini sangat dekat dengan militer dan tentu Presiden Soeharto. Singkat cerita, pada tahun 1968, 4 sekawan mengambil alih CV Waringin dan mengubahnya menjadi perseroan terbatas. Kegiatan utama Waringin adalah perdagangan kopi dan produk primer serta memproduksi karet remah di Sumatera. Ketika Liem dan Juhar sudah menjadi WNI dan Soeharto resmi jadi presiden, bisnisnya semakin tancap gas. Mulanya mereka berbisnis tepung melalui PT Bogasari. Lalu keempatnya kemudian bergabung dalam Salim Group dan menduduki jabatan penting. Mereka terlibat dalam pendirian Indosemen, Indomilk, Indofood, Indomobil, dan Indomaret. Saat itu Sudono Salim yang sudah dikenal sebagai pengusaha ulung sejak tahun 1960 memiliki bisnis di sektor manufaktur dan ekspor-impor. Saat itu Sudwi Katmono atau Dwi yang masih sepupu Soeharto sedang piket menjaga rumah tersebut. Setelah berbincang dengan Soeharto, Salim meminta Dwi untuk bergabung dalam bisnisnya karena Soeharto telah mengusulkan namanya. Dwi menerima tawaran tersebut dan masuk ke dalam perusahaan milik Yayasan Soeharto, PT Hanurata dengan saham 10%. Juhar Sutanto yang memiliki peran penting di perusahaan bernama Kongsi Bintang 5 diperkenalkan kepada Salim oleh Soeharto. Keduanya memiliki pandangan yang sama dalam bisnis. Pada saat itu, mereka belum menjadi warga negara Indonesia sehingga untuk urusan administrasi, mereka menggunakan nama Sudwi Katmono dan Ibrahim Rizjat. Bisnis mereka semakin berkembang dan menguasai pasar Indonesia dengan dukungan Soeharto. Setiap individu dalam Gang of Four juga mendirikan bisnisnya sendiri tanpa melupakan bisnis inti di Salim Group. Invasi Jepang ke Tiongkok pada tahun 1937 memicu kepanikan luar biasa di kalangan orang-orang Cina. Tentara Jepang yang terkenal brutal membuat banyak warga Cina berhamburan mencari keselamatan. Tak terkecuali Lim Shuliong, pendiri konglomerasi Salim Group. Ketika tentara Dai Nippon mendekati rumahnya di Fuching pada tahun 1938, Lim yang saat itu berusia 20 tahun terpaksa melarikan diri. Dia tidak ingin hidup di bawah kekuasaan Jepang, apalagi menjadi korban kerja paksa atau bahkan tewas di tangan mereka. Lim kemudian melarikan diri dengan kapal laut menuju Surabaya. Di Jawa sudah ada keluarganya yang lebih dulu merantau, termasuk pamannya di Kudus yang memiliki pabrik minyak kacang tanah. Lim pun bekerja di sana untuk menimba ilmu bisnis. Tak lama setelah itu, dia membuka usaha kredit barang rumah tangga. Namun, bisnisnya hancur akibat kondisi ekonomi yang terguncang oleh Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan Indonesia. Kemudian Indonesia merdeka. Lim Shuliong mulai membangun kembali usahanya. Kali ini ia terjun ke sektor impor cengkeh dan logistik untuk kebutuhan tentara. Kemudian ini menjadi langkah awal kesuksesan besar baginya. Lim adalah penyuplai logistik pasukan Kolonel Soeharto dan berhasil membuat banyak prajurit terkesan dengan semangat serta ketekunannya. Begitu tulis Richard Borsuk dan Nancy Cheng dalam Lim Shuliong Salim Group di tahun 2014. Om Lim, demikian ia biasa dipanggil, awalnya tidak memiliki kedekatan pribadi dengan Soeharto. Ia hanya berkomunikasi lewat Sulardi, yang kemudian memperkenalkan Lim kepada Soeharto. Ternyata Sulardi adalah sepupu Soeharto. Pada tahun 1952, Lim pindah ke Jakarta dan mulai memperluas bisnisnya. Sementara Soeharto fokus di dunia militer.
Barulah kemudian ketika Soeharto menjadi Panglima Tentara Teritorium Diponegoro pada tahun 1956, dia mulai kembali dekat dengan Lim. Keduanya lantas terlibat bisnis bersama. Namun, 3 tahun kemudian, saat menjalin bisnis dengan Lim, Soeharto bernasib apes. Tahun 1959, Soeharto ketahuan melanggar peraturan dengan menyelundupkan gula dan kapuk ilegal bersama 2 pengusaha, Bob Hasan dan Lim Sulyong. Soeharto dalam buku autobiografinya berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya menyebut saat itu dirinya diisukan sebagai koruptor beras yang memperkaya diri dari hasil barter gula. Padahal tindakan itu dilakukannya sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Jawa Tengah. Atas kasus ini petinggi militer marah besar. Kepala Staf Angkatan Darat Nasution memerintahkan jajarannya untuk memeriksa Soeharto. Hampir saja karir militernya berhenti di jabatan kolonel. Beruntung, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, Gatot Subroto, membela Soeharto dan menganggap kasus itu bukan sesuatu yang salah. Alhasil, Soeharto bisa bernapas lega karena tidak jadi dipecat. Selama 3 dekade kemudian, keduanya terlibat dalam relasi saling menguntungkan. Soeharto melindungi Lim dan memastikan bisnisnya berjalan lancar. Sebagai imbal balik, Lim lewat kerajaan bisnis Salim Group menyalurkan dana kepada Soeharto, yayasan, dan kroni-kroninya. Alhasil, kedua pihak pun berjaya di jalannya masing-masing. Salim sukses terdaftar sebagai orang terkaya di Indonesia, sedangkan Soeharto juga sukses memegang kekuasaan di tanah air. Kisah berlanjut yang kemudian pada akhirnya terbangun sebuah kekuatan ekonomi raksasa yang menguasai Republik Indonesia pada zaman Orde Baru. Jika hari ini orang-orang menggadang-gadang sebutan 9 naga sebagai penguasa ekonomi Indonesia, maka pada saat itu yang menguasai Indonesia adalah Gang of Four, dan pemimpinnya adalah Lim Sulyong. Jika diibaratkan, mungkin mitos 9 naga itu bukanlah siapa-siapa di hadapan Gang of Four ini. Mereka di-backup langsung oleh penguasa pada saat itu. Gang of Four sendiri adalah julukan yang diberikan media massa pada saat itu kepada 4 orang pebisnis kakap yang terdiri dari Lim Sulyong, Sudwikatmono, Ibrahim Rishad, dan Djuhar Sutanto. 4 sekawan penguasa ekonomi ini tidak serta-merta terbentuk begitu saja. Cerita bermula dari pertemuan Lim dengan Sudwikatmono. Sekali waktu di tahun 1963, Lim yang memang dekat dengan Soeharto dipanggil ke kediaman jenderal itu di Menteng. Kebetulan Dwi, nama panggilan Sudwikatmono, sedang berada di rumah Soeharto. Dwi adalah sepupu daripada Soeharto. Sebagaimana dipaparkan Richard Borsuk dan Nancy Cheng dalam Lim Sulyong Salim Group, Dwi melihat Salim berbincang dengan Soeharto selama 1 jam. Saat hendak pulang, Lim tiba-tiba meminta Dwi datang ke kantornya di Jalan ASMK keesokan harinya. Besoknya, Lim meminta Dwi untuk bergabung dalam bisnisnya karena Pak Harto mengusulkan namanya. Saya ditawari gaji bulanan sebesar 1 juta rupiah dan saham di perusahaan. Begitu tutur Dwi kepada Richard Borsuk dan Nancy Cheng. Sudwikatmono terkejut dan merasa mendapat durian runtuh karena tidak pernah memiliki uang sebanyak itu. Sebelumnya, ia hanya pegawai biasa dengan gaji Rp400 di PT Jaya Bakti. Dia terkejut bukan kepalang. Belakangan, Pak Harto memberitahu kalau alasan penunjukan itu karena Lim belum jadi orang Indonesia. Akibatnya, dia susah mendapat pinjaman perbankan. Maka untuk mengatasi ini, Soeharto menunjuk Dwi sebagai jaminan. Dwi tidak bisa menolak. Alhasil, dia menerima permintaan dan masuk ke dalam perusahaan PT Hanurata dan memiliki saham sebesar 10%. Beberapa tahun kemudian, Lim dan Dwi mengenal Djuhar Sutanto yang memiliki perusahaan Forces, pemasok kebutuhan TNI Angkatan Laut. Belakangan, Forces berganti nama menjadi Five Star dengan masuknya Lim Ching Song. Dia membawa 2 pegawainya, salah satunya adalah Ibrahim Rishad.